Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sania Violina Berginting 1950-4082. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode simplex yang contoh soalnya dari permasalahan COVID-19. Nah, langsung saja teman-teman. Baiklah teman-teman, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian metode simplex. Metode simplex pertama kali diperkenalkan oleh George pada tahun 1947 dan telah diperbaiki oleh beberapa ahli lainnya. Metode penyelesaian dari metode simplex ini melalui perhitungan ulang, di mana langkah-langkah perhitungan yang sama diulang-ulang sebelum solusi optimal diperoleh. Penyelesaian dengan metode simplex memiliki syarat, yaitu model program linier harus dirubah dulu ke dalam suatu bentuk umum yang dinamakan bentuk baku. Ciri-ciri dari bentuk baku dalam metode simplex. Yang pertama, semua fungsi kendala pembatas berupa persamaan dengan sisi kanan non-negatif. Yang kedua, fungsi tujuan dapat memaksimumkan maupun meminimumkan. Yang ketiga, semua variabel keputusan non-negatif. Untuk memudahkan melakukan transformasi ke bentuk standar, beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, fungsi pembatas. Suatu fungsi pembatas yang mempunyai tanda lebih kecil sama dengan diubah menjadi suatu bentuk persamaan ataupun bentuk standar dengan cara menambahkan suatu variabel baru yang dinamakan slack variable ataupun variabel pengurang. Yang kedua, fungsi tujuan. Dengan adanya slack variable pada fungsi pembatas, maka fungsi tujuan juga harus disesuaikan dengan memasukkan unsur slack variable ini, karena slack variable tidak mempunyai kontribusi apa-apa terhadap fungsi tujuan, maka konstansi untuk slack variable tersebut dituliskan 0. Maka kita masuk ke contoh soal. Contoh soalnya saya ambil dari permasalahan COVID-19. Dalam masa pandemi COVID-19, sebuah perusahaan bermaksud membuat dua jenis hand sanitizer, yakni hand sanitizer K dan hand sanitizer L. Untuk itu, dibutuhkan dua macam zat kimia, yakni zat kimia A dan zat kimia B. Jumlah zat kimia yang tersedia adalah 200 kg zat kimia A dan 360 kg zat kimia B. Untuk membuat 1 kg hand sanitizer K, diperlukan 2 kg zat kimia A dan 6 kg zat kimia B. Untuk membuat 1 kg hand sanitizer L diperlukan 5 kg A dan 3 kg B. Bila keuntungan yang akan diperoleh setiap membuat 1 kg hand sanitizer K adalah $3, sedangkan setiap 1 kg hand sanitizer L adalah $2, tentukan jumlah hand sanitizer K dan L yang sebaiknya dibuat untuk memaksimalkan keuntungan. Maka penyelesaian yang pertama, kita tentukan nilai maksimumnya. Di sini nilai maksimumnya yaitu Z sama dengan 3x1 ditambah 2x2. Maka kendalanya di sini 2x1 ditambah 5x2 lebih kecil sama dengan 200. 6x1 ditambah 3x2 lebih kecil sama dengan 360, di mana x1, x2 lebih besar sama dengan 0. Maka kita bentuk kanoniknya Z dikurang 3x1 dikurang 2x2 sama dengan 0. 2x1 ditambah 5x2 ditambah s1 sama dengan 200. 6x1 ditambah 3x2 ditambah s2 sama dengan 360, dan dimana x1, x2, s1, s2 lebih besar sama dengan 0. Maka solusi awalnya kita masukkan semua bentuk kanonik ini ke dalam variabel basis. Ini tabelnya, teman boleh lihat di sini. Selanjutnya, untuk mencari nilai rasio yang paling terkecil, kita bagi penyelesaian dibagi x1. Maka teman boleh lihat di sini hasilnya 0, 160. Maka di sini rasio paling terkecil adalah 0. Selanjutnya, untuk mendapatkan tabel literasi pertama, kita mengganti X1 pada kolom S2 dibagi baris baru X1 sama dengan baris S2 dibagi 6.
Yang kedua, baris baru Z sama dengan baris Z ditambah baris baru X1 dikali minus 3. Dan ketiga, baris baru S1 sama dengan baris S1 ditambah baris baru X1 dikali minus 2. Maka tabel literasi pertama kita peroleh hasil akhirnya ini. Teman boleh lihat di sini. Selanjutnya, untuk mencari rasio yang paling terkecil, kita bagi penyelesaian dengan X2. Maka hasilnya teman boleh lihat di tabel ini, minus 720, 680 per 19, dan 120. Maka di sini rasio paling terkecil yaitu 680 per 19. Untuk mendapatkan literasi kedua, di literasi kedua ini kita mengoptimalkan. Maka kita harus mengganti X2 pada kolom baris S1 dibagi baris baru X2 sama dengan baris S1 dibagi 19 per 4. Yang kedua, baris baru Z sama dengan baris Z ditambah baris baru X2 dikali setengah. Yang ketiga, baris baru X1 sama dengan baris X1 ditambah baris baru X2 dikali minus setengah. Maka literasi tabel kedua kita dapat hasil akhirnya ini. Maka solusi dalam permasalahan ini sudah optimal. Maka hasilnya X1 sama dengan 1174 per 19, X2 680 per 19, dan Z sama dengan 7180 per 19. Nah teman-teman, itu tadi video penjelasan dari